Oke, dari Pote House Cafe and All Dining Jalan Dr. Mansur nomor 98 Epicentrum Blok. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com. Saya Zaki Yusuf bersama Anda tentunya. Dan seperti biasa saya juga menyapa ada dua radio kita yang juga sama-sama menyiarkan secara langsung juga program dari special talk show kita bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Saya sapa ada di 88,1 FM Radio Suara Indah Tapanuli. Selamat pagi yang mendengarkan kita dari Radio Suara Indah Tapanuli dan juga selamat pagi juga yang mendengarkan kita dari 91,5 FM Radio Tri FM Kota Pinang ya. Dan untuk pagi hari ini sebelum saya nanti beralih ke narasumber saya yang sudah hadir bersama saya tentunya, saya akan menyampaikan kalau topik kita pagi hari ini berbicara tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris dan kendala yang dihadapi notaris dalam penerapan TPPU dan juga TPPT. Dan saya langsung aja, jadi kalau beberapa episode yang lalu Anda sudah pernah dan sering barangkali dan mungkin pernah bertanya ke narasumber saya yang satu ini, beliau adalah Profesor Dr. Alum Simbolon selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan. Selamat pagi Prof. Alum. Selamat pagi Mas Jaki, apa kabar Mas? Udah kenal ya Prof ya? Sudah dong. Berkali-kali ya Prof? Berkali-kali sebagai moderator yang handal. Makasih Prof. Dan selain ada Prof. Alum juga saya bersama Dr. Suprayitno SH MKN Dewan Kehormatan Notaris Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Suprayitno. Pagi. Apa kabar Pak? Baik. Baik, yang pasti pagi ini, ya. Benar. Yang pasti pagi hari ini Pak Suprayitno dan juga Prof. Alum kita akan membahas, mungkin ini bahasannya pun dari beberapa episode sudah sering dibahas, tapi sepertinya pembahasan ini tetap menjadi topik menarik sebenarnya ya Prof. Alum. Tapi saya sebelum ke Pak Suprayitno, saya mau ke Prof. Alum aja terlebih dahulu nih Pak Suprayitno ya. Dan seperti yang saya bicarakan juga tadi, topik kita berbicara tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Nah, karena Prof. Alum adalah bagian dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan, yang ingin saya tanyakan sebenarnya kenapa sampai terbentuknya PMPJ ini sendiri, Prof. Alum? Apa yang mendasarnya dan kenapa harus ada? Silakan. Baik, terima kasih ya Mas Jaki. Halo seluruh pemirsa, selamat pagi ya. Baik, pertanyaan Mas Jaki itu betul-betul menyentuh berbagai ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Undang-undang, yang pertama itu menyentuh Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Oke. Money laundering, saya suka menyebutnya. Nah yang kedua itu terkait Undang-Undang nomor 9 tahun 2013 tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Mas Jaki tadi sudah sebut. Ya. UPT, Undang-Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Okay. Nah, dua hal ini adalah yang sangat mencekam bagi negara. Tapi mohon maaf saya teruskan dulu, karena sudah ada dua undang-undang ini, maka yang menyelenggarakan acara hari ini, Kementerian Hukum dan HAM, follow up kembali, dibentuklah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 9 tahun 2017 tentang PMPJ ini. Di Permenkumham ya? Ya, peraturan nomor 9 tahun 2017. Jadi kalau kita ngelihat urutan kelahiran undang-undang itu ya 2010, 2013, lalu 2017. Sungguh-sungguh saya ngelihat keseriusan dari Kementerian Hukum dan HAM bersama-sama dengan negara ini tentunya untuk melihat gimana ini TPPU terjadi. Ada dulu dia tindak pidana umumnya, apa itu corruption, ada korupsi. Lalu kemana ini para koruptor ini menyalurkan uangnya? Dibentuklah tindak pidana pencucian uang itu, money laundering itu. Oh ternyata mereka kirim kepada Mas Jaki 10 miliar, dikirim kepada Alum 10 miliar. Inilah yang dilihat. Kemana ini korupsi ini dilakukan? Lalu saudara-saudara, pemirsa, Pak Mas Jaki, dibentuklah peraturan menteri itu untuk salah satu notaris yang dianggap menjadi tempatnya. Jadi notaris itu adalah pejabat publik ya, tapi nggak digaji negara loh Mas. Ya, tapi dia ikut ngawal negara ini, ikut menjaga negara ini, karena pemerintah sudah memberikan izin kepada notaris untuk membuka prakteknya. Iya. Nah lalu si Mas Jaki yang tadi sudah ada dikasih 10 miliar barangkali sebagai TPPU-nya, lalu
Mas Jaki mau buka perusahaan nih, Iya. mau buka PT nih. Tentunya perginya kepada notaris. Sehingga alur ini sungguh-sungguh pemerintah memahami. Perginya ke notaris untuk membuka PT, akta pendirian perusahaan. Gitu loh Mas Jaki. Oke. Nah dibentuklah ini. Lalu notaris ini kan datang Mas Jaki mengatakan mau buka PT. Maka di sini oleh Menteri Hukum dan HAM ngawal notaris ini. Maka dikatakanlah prinsip mengenali pengguna. Iya. PMPJ, prinsip mengenali pengguna jasa notaris itu gitu loh. Oke. Begitulah alurnya. Sehingga oleh Pak Menteri Hukum dan HAM di sini Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Utara itu gencar banget terus menyampaikan hal ini, sosialisasikan ini, membantu notaris juga untuk menyiapkan bagaimana caranya pelaksanaan PMPJ ini. Oleh Kanwil Hukum dan HAM itu membantu notaris itu dengan arahan, dengan pembuatan formnya. Karena agak rancu Mas Jaki. Kalau nanti notaris datang Mas Jaki ke notaris tuh, tadi ceritanya nggak digaji negara nih. Terus notaris bilang, Mas Jaki banyak banget uang lu dari mana itu 10 miliar, kan nggak baik. Iya. Ya nggak enak dong. Saya juga notarisnya, saya juga kalau penggunanya usernya notaris itu si PMPJ itu loh. Kalau ditanya kayak gitu ya saya nggak mau loh. Loh Mas, sorry notaris alum. Bye-bye ya, saya masih ada notaris yang lain. Oke. Nah disinilah kompleksitasnya, bagaimana caranya, bagaimana strategi dari si notaris ini untuk mengetahui asal muasal dari uang Mas Jaki yang banyak itu. Iya. Untuk membantu government, pemerintah. Seperti itu dia Mas Jaki ya. Jadi dibantu kementerian, dikasihlah formnya, bagaimana cara bertanya yang santun, tidak tersinggung agar tetap dipakai notarisnya. Baik. Begitulah dia Mas. Sepertinya sudah terpapar dengan jelas, Prof. Alun sudah menjelaskan kenapa bisa lahirnya PMPJ ini sendiri atau prinsip mengenali pengguna jasa sendiri. Nah, saya mau bergeser dulu ke Pak Suprayitno. Saya yakin Anda cukup santun Pak Suprayitno sebagai notaris mungkin ya. Anda juga adalah Dewan Kehormatan Notaris Pak Suprayitno. Tapi yang tadi kalau saya tertarik, Prof. Alun mengatakan bahwasanya notaris itu adalah bukan digaji oleh negara, tapi memiliki kewajiban untuk menjaga hal ini sendiri gitu loh. Karena menjadi dasarnya adalah notaris. Tapi ada suatu keterbatasan mungkin kalau saya tangkap tadi Prof. Alun mengatakan bahwasanya layak nggak sih antara layak dan tidak layak ketika seorang notaris menanyakan aset si pengguna jasa tadi mungkin unsurnya dari mana, aliran uang dari mana. Anda menanggapin hal ini atau punya taktik tersendiri nggak Pak Suprayitno? Kalau tadi Prof. Alun sudah memberikan ini seperti ada tidak mungkin ya, mungkin saya bisa cari notaris lain kalau pertanyaan seperti itu. Seperti Pak Alun katakan tadi, Anda punya strategi apa untuk itu? Oke, ini pertanyaan menarik ini ya. Pertanyaan susah-susah gampang sebenarnya ini ya. Oke, tadi Prof. Alun sudah panjang lebar ya, cukup luas memberikan sebuah gambaran terkait PMPJ ini. Bung Jaki, baik. Ketika ada satu situasi yang dihadapi oleh seorang notaris, katakanlah tadi notaris harus menanyakan, mengidentifikasi dari mana sumber uangnya, kok bisa membeli. Tapi pertanyaannya nggak sampai ke situ, dari mana sumber uangnya, pembelian itu apa. Memang satu pertanyaan jujur, ini satu pertanyaan yang jarang ya dilakukan oleh seorang notaris ini. Persoalan itu betul, itu kan norma yang diatur memang harus demikian. Tapi ini sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Alun tadi, ini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini kan pemerintah nggak main-main ini Pak. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akte otentik dan kewenangan lainnya sebagai alat bukti yang sempurna. Di satu sisi, di sisi lain ada satu persoalan ini Bung Jaki. Notaris juga di sisi lain mempunyai kewajiban untuk merahasiakan. Benar. Ya, segala isi keterangan-keterangan terkait pembuatan akta. Dan itu diperintahkan oleh undang-undang. Ya, diperintahkan kalau di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu pasal 16 ayat 1 huruf F. Jelas menjaga rahasia ya. Bahkan ketika itu tidak dilakukan atau itu dilanggar, bahkan notaris bisa dikenai sanksi administratif.
ya, sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat kalau dilanggar itu. Oke. Nah di sisi lain secara etik notaris juga wajib menjaga kerahasiaan itu. Iya. Tetapi ini dia tadi Prof. Alus sudah jelas, ini dalam rangka menjalankan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini di dalam undang-undang itu sudah disebutkan pihak pelapor. Pihak pelapor itu salah satunya menurut PP 43 tahun 2015 itu salah satunya di sana disebutkan notaris atau PPAT sebagai pihak yang mewajibkan pelapor. Jadi cantelannya juga sebenarnya berujung kepada undang-undang. Sehingga kalau menurut saya itu memang tidak ada masalah, tidak melanggar satu norma hukum yang dilakukan dalam sistem hukum di Indonesia bagi seorang notaris. Persoalannya memang ini jujur, ini kan mulai terbit Permenkumhamnya ini, itu kan 2017. Benar. Yang menyentuh notaris ini barang baru kalau menurut saya. Jadi satu sisi notaris punya historis sejak zaman Belanda dulu, mewajibkan menyimpan rahasia, kewajiban ingkar, tetapi ujuk-ujuk ini ada satu ketentuan wajib membongkar itu. Tapi saya yakin ini tidak ada masalah, hanya saja ini kan barang baru. Perlu sosialisasi yang lebih jauh dan saya yakin nanti notaris akan taat dan patuh. Karena ada sanksi kalau melanggar apa yang diperintahkan oleh berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, Prof. Alum, sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya bukan hanya itu saja. Memang sekarang ini pemerintah memang lagi gencar juga ya berbicara tentang money laundering mungkin atau juga pendanaan terorisme. Ini kan bukan cuma hanya instansi notaris sebenarnya memiliki keterlibatan ini. Nah, menurut Anda apakah hal ini kan seperti yang Pak Suprayitno katakan tadi, sebuah barang baru, notaris menyimpan rahasia tapi juga harus membongkar sebenarnya. Apakah ini hanya bicara butuh waktu saja? Karena kan kalau kita lihat tahun lalu kita sempat membahas ini sih sebenarnya. Nah, apakah memang belum bisa terrealisasi dengan baik juga, terutama pengguna jasa ini sendiri? Sudahkah mereka memang harus paham bahwasanya ada undang-undang yang dikeluarkan juga, Permenkumham juga, bahwasanya notaris sekarang ini berhak ya untuk menanyakan aliran dana yang mereka dalam membuat perusahaan itu sendiri. Menurut Anda bagaimana, Prof. Alum? Ya, makasih Mas Jaki ya, benar ya. Ini kemarin sudah disosialisasi. Tahun sebelumnya udah disosialisasi. Udah juga. Hari ini disosialisasi. Nah, kemarin itu kita ada meet di mana ya, Pak Kemenhukam kemarin itu kita ada meet di Hotel Khas Parapat. Nah, Prof. Alum adalah yang orang lama. Semua yang hadir itu adalah notaris baru. This is factual. Kepada orang baru ini harus disampaikan. Jadi kepada orang-orang yang notaris yang sudah lama itu udah paham, katakan ya, udah paham ya Pak. Lalu kan setiap tahun notaris bertambah Mas Jaki. Berganti juga bertambah ya benar. Harus disampaikan juga kepada mereka secara terus menerus. Emang notarisnya ada yang masih muda-muda banget, ada juga yang sudah tua. Kemarin mereka sebagai PPAT belum membuka praktek notarisnya misalnya. Lalu ini maka dikatakan ini continue harus dilakukan terus menerus. Maka saya sangat senang sekali dengan Kanwil Hukum dan HAM itu nggak jenuh-jenuh mereka Mas Jaki. Pada tahun 2021 pada bulan Agustus kita di Hotel Danau Toba menyampaikan hal ini. Benar, masa itu sudah. Lalu masa sekarang ini baru aja saya sampaikan sekian orang yang baru nih. Karena setiap tahun kan bertambah Mas Jaki. Setiap tahun kan notaris ada pensiun Mas Jaki. Inilah yang dilakukan dan inilah yang diantisipasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oke banget lah mereka itu loh, benar. Intinya pencegahannya itu terus dilakukan ya, Prof. Alum ya. Baik. Dan satu lagi Mas Jaki ya, tentang terorisme loh. Kita jangan nganggap bahwa ini sudah selesai, sudah ditahan, sudah ditangkap, sudah dihukum. Muncul benih-benih baru Mas. Bisa dikatakan fenomena gunung es juga mungkin ya. Itulah dia. Maka negara ini tetap mengantisipasi. Kerja keras terus mereka. Prof. Alum sepertinya semangat sekali, semangatnya harus saya tahan. Kita harus break dulu Prof. Alum ya. Pak Suprayitno, kita harus break dulu ya. Dan saya mau ajak Anda untuk di segmen kedua nanti boleh bergabung bersama kita. Bisa bertanya atau juga menyampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau juga bisa telepon secara langsung di 0852 6077 9177. Sekali lagi di 0852 6077 9177. Dan sebelum saya break saya ingin ajak Anda untuk mencari tahu seperti apa pote.house itu Instagram
programnya. Jam operasionalnya buka dari jam 9.30 sampai dengan jam 22 waktu Indonesia bagian Barat. Ada private room maksimal untuk 45 orang juga. Ada live music Selasa dan juga Sabtu. Ada menu buffet dan juga birthday package-nya juga. Yang paling seller di sini adalah best sellernya itu ada beef stick with pepper butter rice ya. Jadi mesti dicoba tentunya. Jadi silakan untuk bisa informasi selanjutnya bisa ke Instagramnya di potato.house dan kita kembali sesaat lagi. Kembali kita ikuti Special Talk Show Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Balik lagi dari Putih House Cafe and All Day Dining Jalan Dr. Mansur nomor 98 Epicentrum Walk, tentunya masih di program Special Talk Show bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Di awal tadi di segmen pertama sudah cukup jelas, kedua narasumber saya sudah mulai menjelaskan kenapa harus TPPU ini lebih diperkuat lagi, dan menurut Prof. Alung bahwasanya tingkat kerja dari Kementerian Hukum dan HAM saat ini sepertinya nggak henti-henti mempromosikan, tetap terus memberitahu, tetap terus mengajak kepada semua orang terutama para notaris tentunya untuk lebih memahami tentang TPPU ini sendiri. Begitu juga untuk di segmen kedua ini. Segmen kedua ini sebenarnya saya ingin bertanya secara lebih nanti ke kedua narasumber saya, tapi juga ingin ajak Anda yang mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com atau di 881 FM Radio Suara Indah Tapanuli dan juga 91,5 FM Radio Tri FM Kota Pinang. Silakan di 0852 60779177. Anda sudah bisa berguna untuk bisa bertanya atau juga mengirimkan pesan WhatsApp Anda kepada kedua narasumber saya berikutnya. Dan sebelum saya bertanya, seperti yang dikatakan di awal tadi bahwasanya dalam pelaksanaan tugas jabatannya notaris ini memang sebagai pejabat umum, selain berwenang untuk membuat akta yang autentik akan tetapi juga memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan undang-undang lainnya. Nah, sepertinya kalau berbicara ini dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, tapi ada tugas baru saat ini berbicara tentang TPPU ini sendiri. Sekilas barangkali saya mau ke Pak Suprayitno. Ditambahkan tugas baru notaris tentang TPPU ini sendiri sebenarnya Pak Suprayitno. Sebenarnya notaris siap apa enggak sih? Penekanannya gimana? Ulangi sekali lagi Pak. Apakah notaris siap dengan adanya tugas baru yang diatur dalam Permenkumham tentang TPPU dan juga TPPT ini sendiri? Oke, baik. Ini kan sebenarnya tidak dalam kapasitas kewenangan ya. Maksudnya begini, notaris itu kan jelas. Menurut pasal 1 angka 1 UJN, notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akte otentik dan kewenangan lainnya menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan menurut peraturan perundang-undangan lainnya. Ya. Nah, kewenangan itu diatur di dalam pasal 15 membuat akte otentik dan mempunyai kewenangan lainnya. Nah, ini konteksnya adalah merupakan kewajiban sebenarnya. Jadi bukan wewenang ya? Bukan wewenang, dia merupakan kewajiban. Kewajiban apa? Terkait dengan pembuatan akte itu, terutama khususnya ya akte-akte peralihan hak, akte-akte yang sifatnya penjualan dan pembelian aset gitu ya. Nah itu kan notaris itu sebagai salah satu pihak terlapor kan berhubungan dengan pengguna jasa. Iya betul. Nah ketika melakukan kewenangannya itu ada kewajiban yang diatur di dalam yang kita sebutkan tadi dalam Permenkumham 9 tahun 2017 tadi. Yang jelaskan di sana itu merupakan kewajiban. Kalau itu tidak dilakukan, tentu notaris akan mendapat sanksi. Saya pikir itu tidak ada problem sebenarnya. Ini hanya kalau menurut saya notaris ini merasa ini kok harus dilaporkan ya. Oke. Seperti itu. Padahal itu perintah gitu ya. Harus potong ini Pak Suprayitno. Ya. Kenapa harus dilaporkan? Berarti mungkin kalau di porsinya Pak Suprayitno barangkali sudah memahami ini adalah sebuah kewajiban. Ya. Tapi bagaimana bagi yang seperti dikatakan Prof. Alum tadi, sosialisasi ini juga tidak terhenti pada notaris yang barangkali yang sudah lama, tapi juga kan notaris terus berganti juga, ada yang baru juga. Anda sebagai Dewan Kehormatan Notaris, saya pengen tahu juga nih Pak Suprayitno, ada kendala nggak menyampaikannya ke mereka yang baru-baru nih, notaris-notaris baru tentang peraturan ini sendiri? Terutama di Permenkumham nomor 9 tahun 2017. Begini, notaris itu
di samping mempunyai kewenangan, Ya. juga dia mempunyai kewajiban. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ini butuh waktu karena notaris sudah sudah menjadi plot bagi seorang notaris kan ada ketentuan pasal merahasiakan. Itu yang mengganggu sebenarnya. Itu sebenarnya menjadi kendala ya. Iya, tetapi jelas ini tidak menjadi masalah karena ini sebenarnya perintah undang-undang. Ya 8 2010 itu kan jelas itu. Benar. Ya, di sana memang ada pihak terlapor. Itu diperkuat lagi dengan PP yang menyatakan bahwa notaris salah satu pihak pelapor. Jadi clear ini sebenarnya. Oke, Udah clear ya? sebenarnya sampai di situ hanya tinggal masalah waktu. Kita angkat dulu penelpon yang masuk Pak Suprayitno. Halo, selamat pagi, sebutkan nama dan dari kota mana? Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa Ibu? Perkenalkan nama saya Ibu Susi dari Radio Tribagaswara Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Pak. Oke, dari Kota Pinang Ibu Susi. Silakan Ibu Susi pertanyaannya. Ibu Susi. Ibu Sisi, maaf Ibu Sisi. Silakan Ibu Sisi. Iya. Saya mau bertanya Pak, ada 2 pertanyaan saya. Pertama ini, apa akibat hukum bagi notaris di Sumatera Utara jika tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, dengan dimasukkannya notaris dan DPRT sebagai pelapor atas transaksi mencurigakan, maka secara tidak langsung notaris DPRT. Secara tidak langsung? Halo? Ibu Sisi terputus? Ya, oke. Nanti Ibu Sisi bisa telepon balik kita untuk pertanyaan keduanya ya di 085260779177. Baik, pertanyaan pertamanya tadi yang saya tangkap adalah sebenarnya apa sanksi yang diberikan bagi notaris apabila tidak menerapkan PMPJ ini sendiri? Kalau tadi sebenarnya di awal tadi sempat disinggung oleh Pak Suprayitno bahwasanya sanksinya itu bahkan bisa kepada maladministrasi ya Pak Suprayitno ya. Mungkin Pak Suprayitno bisa lebih menjelaskan lagi kepada pendengar kita atau penelpon kita tadi ada Ibu Sisi. Silakan Bu Sisi, nanti kesempatan masih bisa untuk pertanyaan keduanya. Silakan Pak Suprayitno. Terima kasih. Ini pertanyaan menarik ya Bu Sisi ya. Ini kan PMPJ ini merupakan kewajiban, saya katakan tadi. Merupakan bagian kewajiban. Kenapa merupakan kewajiban? Karena notaris di dalam menjalankan kewenangannya dalam membuat akte otentik itu, dia di samping tunduk kepada UUJN, dia juga harus tunduk dan taat kepada peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi ini peraturan perundang-undangan ini dia tidak hanya terikat kepada UUJN, tapi juga terikat kepada peraturan termasuk peraturan tentang TPPU ini, termasuk dan turunannya. Oleh karenanya Departemen Hukum dan HAM tadi sudah disinggung oleh Prof bahwa kita luar biasa, Kemenkumham Sumatera Utara ini langsung terus mengingatkan kepada para notaris di bawah pengawasannya ini untuk senantiasa menjalankan kewajibannya. Salah satunya adalah mengenali pengguna jasa. Karena notaris sebagai pihak pelapor, maka dia wajib melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Permenkumham 9/2017 ini. Salah satunya adalah menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Pengguna jasa. Ya. Sanksinya jelas, kalau kita lihat di Permenkumham ini jelas di sini, dia akan dikenai sanksi administratif. Ini dalam Permenkumham pasal 30 ini ya, Permenkumham 9/2017. Oke. Administratif itu kalau di dalam UUJN dari mulai peringatan tertulis sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Oke. Sepertinya Pak Suprayitno, Ibu Sisi kembali lagi masuk. Silakan. Halo, selamat pagi Bu Sisi. Silakan lanjutin pertanyaan Anda. Iya, halo, terima kasih Pak. Ya, terima kasih dan selamat pagi buatnya Bapak narasumber ya, Ibu Profesor Alum Simbolon dan Bapak Dr. Suprayitno. Nah Pak, tadi sudah dijelaskan pertanyaan saya yang pertama dan ini pertanyaan saya yang kedua. Nah, dengan dimasukkannya notaris dan PPAT sebagai pelapor atas transaksi mencurigakan, maka secara tidak langsung notaris dan PPAT berperan secara langsung mewujudkan negara yang bersih, damai dan sejahtera. Nah, selain itu, secara langsung laporan TKM yang dilakukan oleh notaris dan PPAT membawa dampak positif bagi notaris dan PPAT itu sendiri. Nah, dampak positif apa yang bisa kita lihat dalam hal ini?
dan kendala apa yang sering terjadi di lapangan. Demikian Pak pertanyaan saya. Terima kasih Bu Sisi, silakan. Selamat Terima pagi. kasih, antusias sekali. Nanti masih bisa kita terima. Silakan yang mau jawab siapa dengan dilibatnya PPAT ini dan dampak positif apa yang bisa dirasakan ke depannya. Prof. Alum mungkin? Boleh. Silakan. Jadi Bu Sisi, halo. Ya, dampak positif apa sih? Tadi kalau sanksi sudah disampaikan oleh Pak Suprayitno. Bapak Notaris Suprayitno. Dampak positifnya adalah sebenarnya dengan melakukan pelaporan itu ya, dengan PMPJ ini, notaris telah melindungi dirinya sendiri sebenarnya. Self protection. Iya. Kalau PMPJ ini dilakukan sehingga dia melindungi diri sendiri jika terjadi suatu saat nanti persoalan bahwa di sana ada TPPU Bu Sisi, bahwa di sana ada tindak pidana pendanaan terorisme, dia udah lepas. Oke. Di samping juga Mas Jaki ya, ini negara Indonesia ini sekarang sedang gencar-gencarnya mendukung program pemerintah di Indonesia masuk dalam anggota FATF. FAT ya, Financial Action Task Force. Apa itu? Bahwa Indonesia ingin sekali mendeklarasikan dirinya Indonesia terhindar bebas dari tindak pidana pencucian uang, bebas dari pendanaan terorisme. Oke. Itulah FAT itu. Itulah dampak positifnya. Jadi kalau itu dilakukan, notaris itu sudah Melindungi dirinya sendiri. melindungi diri sendiri Oke. sebenarnya, itu dia. Kalau sanksi tertera tadi. Iya. Demikian Mas Jaki. Baik, sudah cukup jelas Ibu Sisi kalau tadi bicara masalah sanksi itu seperti yang dikatakan Pak Suprayitno bahwasanya sanksi itu bisa tertulis juga nanti bisa teguran juga seperti itu ya Pak Suprayitno. Dan kalau untuk dampak positifnya sepertinya sudah cukup luas juga. Prof. Alum tadi mengatakan saat ini juga Indonesia sudah mendeklarasikan kalau kita itu adalah Ya, negara yang negara terbebas yang ya. akan bebas Akan dari bebas. money laundering, Oke. bebas dari tindak pidana teroris. Lalu dia akan masuk pada financial action for tax itu. Oke, ini Betul, juga akan menambah kepercayaan negara sebenarnya di mata internasional. negara-negara lain secara internasional. Kalau memang predikat itu bisa kita dapatkan, maka menuju akan ini sepertinya butuh keterkaitan yang lebih Pak Suprayitno. Nah, Pak Suprayitno pertanyaannya, kalau dengan adanya audit kepatuhan saja, ini bisa menjadi pencegah nggak agar notaris terhindar dari sasaran kejahatan pencucian uang? Oke. Cukup sampai di situ tidak? Ya bisa saja karena Oke. begini, notaris ini kan satu jabatan ya yang diemban yang kewenangannya itu tidak terlepas dari satu perbuatan-perbuatan hukum, ya satu perbuatan-perbuatan hukum oleh pengguna jasa tadi, Iya. disinggung oleh Prof tadi sudah, pengguna jasa itu kan sangat erat hubungannya dengan lalu lintas keuangan. Benar. Iya. Jadi dengan adanya PMPJ ini, Iya. saya pikir notaris ini sudah tertolong tadi yang saya katakan Iya. oleh Prof tadi sudah Menyelamatkan tertolong, dirinya sendiri ya. menyelamatkan dirinya sendiri. Oke, saya protect tadi. Iya. Kenapa? Karena notaris ini kan kalau tidak ada PMPJ ini dia kan bebas, Iya, benar. bebas saja dia melakukan. Dengan adanya ini Oke. dia paling tidak terhindar dari keterlibatan kejahatan tidak pidana pencucian uang. Oke, kita angkat dulu Ya. Pak, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi, sebutin nama dan dari kota mana? Halo, saya Firdaus Nurul dari Sibolga, Pak ya. Oke, Pak Firdaus dari Sibolga. Selamat pagi, kota Sibolga pagi ini, silakan pertanyaannya. Halo, Pak Firdaus. Sebenarnya kendala apa yang didapat notaris dalam penerapan Undang-Undang TPPU dan Undang-Undang TPPT, Pak? Oke, itu saja. Iya, sama yang kedua, tindak pidana pencucian uang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik. Apa yang dimaksud dengan pembuktian terbalik serta dasar hukumnya? Oke. Itu saja Pak Firdaus. Iya, itu aja, Pak. Baik, pertanyaan kedua ke Prof. Halun sebenarnya. Berbicara masalah pertanyaan dari Pak Firdaus tadi, seperti apa Prof. Halun bisa menjawabnya? Yang satu dulu, nomor satu. Oke, nomor satu dulu berbicara masalah kendala ya ke Pak Suprayitno. Walaupun tadi sebenarnya sudah sempat dijelasin ya kendala yang dihadapin oleh notaris, tapi mungkin sekilas barangkali Pak Suprayitno bisa menjelaskan lagi. Maksudnya ini kendala bagi notaris ya. Bagi notaris menghadapin TPPU dan juga TPPT ini sendiri. Baik Pak Firdaus, ya ini pertanyaan spesial untuk seorang notaris ini ya. Begini, seperti yang diketahui bahwa tindak pidana pencegahan dan pemberantasan
TPPU ini, kita tahu kan satu kejahatan yang luar biasa. Nah, notaris sebenarnya ini sekali lagi ini bukan suatu kewenangan, ini suatu kewajiban. Ya. Nah, kendalanya ini ketika kita mencoba untuk menanyakan identitas, menanyakan sumber dana dari seseorang, ini jujur membuat rasa tidak nyaman ya para pengguna jasa ini, kan begitu. Itulah kadang-kadang yang menjadi kendala. Salah satu kendalanya itu. Kenapa? Ketika itu kita pressing, nanti engganlah si pengguna jasa. Tetapi saya yakin karena ini sudah merupakan perintah juga bagi pengguna jasa, perintah juga bagi pihak pelapor, saya pikir ini kedepannya tidak ada masalah. Ya, kendala ini bisa diatasi. Yang kedua, hanya bicara waktu saja ya, seperti tadi ya Pak Suprayitno ya. Nah, itu salah satu kendala. Yang kedua, itu tadi bahwa notaris juga merasa satu pekerjaan yang tadi itu agak bersentuhan dengan kewajiban merahasiakan tadi. Jadi perlu semacam sosialisasi yang disampaikan oleh Prof tadi ya, Prof Alung tadi, bahwa ini memang butuh waktu. Kalau menurut saya nanti ke depannya ini is okay nih. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak Firdaus nanti kita jawab setelah break, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Suprayitno sebenarnya ini bicara masalah waktu aja, dan tadi Prof Alung sempat menyatakan juga bahwasanya ini kalaupun dijalankan dengan baik sebenarnya self control juga sih sebenarnya untuk notaris itu sendiri ya. Kita kembali nanti di segmen ketiga, line telepon masih bisa Anda pergunakan nantinya di 0852 6077 9177. Sebelum saya break, saya ajak Anda untuk bisa ke pote.house yang buka di jam 9.30 sampai di jam 22 waktu Indonesia bagian Barat. Ada private room maksimal untuk 45 orang juga ada. Live music Selasa dan Sabtu itu ada live musicnya. Ada juga menu buffet dan juga birthday package-nya. Dan menu bestsellernya ada beef stick with pepper butter rice. Jadi Anda bisa nikmati. Anda bisa cari Instagramnya nanti di pote.house di nomor telepon 0853 6165 3398. Kita kembali sesaat lagi. Baik, kembali di www.moveonlineradio.com dan kita masih dari Pote House Cafe and All Dining di Jalan Dr. Mansur nomor 98 Epicentrum Walk tentunya. Saya masih bersama kedua narasumber saya masih bersama Prof. Alum Simbolon, saya juga masih bersama Dr. Suprayitno SHMKN Dewan Kehormatan Notaris Sumatera Utara, dan saya akan memenuhi janji saya kalau tadi ada Pak Firdaus yang dari Sibolga, pertanyaan pertamanya sudah dijawab oleh Pak Suprayitno, kendala-kendala apa saja yang dihadapi notaris dalam menerapkan TPPU dan juga undang-undang dari Permenkumham tentang TPPT itu sendiri, tindak pidana teroris. Tapi ada pertanyaan kedua yang masih belum saya jawab, dan ini sepertinya jatahnya Prof. Alum untuk menjawab, membuktikan teori terbalik tentang tindak korupsi. Silakan barangkali Prof. Alum bisa menjelaskannya. Ya, thank you Mas Jaka. Halo Pak Firdaus. Jadi kalau bercerita tentang pembuktian terbalik, ini terdakwa udah di persidangan nih. Ya. Ini yang melakukan corruption dari negara kah, dari manakah? Dikatakan membuat pembuktian terbalik, Pak Firdaus, maka si terdakwa itu harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Kalau ini dalam hal korupsi, bahwa dia tidak ada korupsi, buktikanlah seluas-luasnya. Itulah pembuktian terbalik. Oke. Mas Jaki. Tapi penelusurannya justru lebih jauh ya. Tapi mungkin gini sederhananya Prof. Alum, mungkin ya salah seorang yang terlibat korupsi ini sendiri tanda tangan di mana-mana tapi nggak mengerti kalau akhirnya ditandatangani juga akhirnya kena kasus korupsi, kali begitu ya Prof. Alum? Ya, jadi makanya sebagai pimpinan leader itu, Ibu Alum kebetulan leader di Prodi Hukum UPH ya. Harus hati-hati. Apa yang dikerjakan oleh anggotanya kita harus tahu, teliti semuanya. Nah, jadi kembali kepada pembuktian terbalik tadi. Si terdakwa harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia tidak korupsi. Kalau hal ini kebetulan korupsi ya. Dia membuktikan secara total. Itulah pembuktian terbalik. Ini enggak diatur dalam KUH pidana. Oh, tidak diatur, hukum ya? acara pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya. Terima kasih Pak Jaki. Terima kasih Pak Firdaus dan juga Prof. Alum yang sudah menjawab pertanyaan. Dan ada penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Sebutkan nama dan dari daerah mana Anda bergabung bersama kita. Halo. Ya, selamat pagi. Pagi, dengan siapa? Dengan Arman di Sibolga. Pak Rahman di Sibolga. Silakan Pak Rahman, pertanyaannya. Mengenai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 ya.
Ini tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Undang-Undang PPT PPU. Notaris dan PPAT itu tidak dikategorikan sebagai pihak pelapor. Iya. Nah, bagaimana konsep pengaturan notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang ke dalam Undang-Undang PPT PPU. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahman di Sibolga. Saya mau ke Prof. Halum lagi kayaknya ini ya. Boleh. Berbicara masalah pasal 17 ayat 1 tahun 2010 di mana notaris dan PPAT itu tidak masuk ke dalamnya sebenarnya, atau seperti apa sebenarnya tentang pasal 17 ayat 1 2010 ini, Prof. Halum? Oke, jadi Pak Rahman di Sibolga. Pak Rahman, jadi sebenarnya kalau dikatakan ini kaitannya apa? Jadi di sini sebetulnya notaris ya dalam pelaksanaan jabatannya itu kalau ada menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan, maka dia wajib melaporkan. Dia sebagai melaporkan pengguna jasa itu ke PPATK, ada aplikasinya, ada Gathering Report and Information Processing System GRIPS itu adalah miliknya si PPATK. Jadi ke sana bisa dilaporkan. Itu juga untuk self dari notaris diri sendiri ya. Jadi itu bisa dilaporkan ke sana terkait dengan PPATK-nya. Terima kasih Pak. Pak Suprayitno, sedikit juga Anda harus menjawab sebenarnya bagaimana sih seorang notaris itu, apakah dia mengenali ciri-ciri dana atau juga keuangan mencurigakan itu, karena kan sebenarnya kan ilmunya itu kan beda ya dengan orang yang pemeriksa keuangan, mungkin PPATK atau seperti apa gitu. Nah, notaris apa yang perlu diketahui lebih untuk mencurigai dana yang mencurigakan, misal seperti itu? Oke, baik, ini pertanyaan menarik juga. Mungkin saya kasih contoh saja ya. Boleh contoh Pak Suprayitno, biar lebih sederhana ya. Misalnya begini, misalnya seseorang akan melakukan transaksi terhadap satu objek, satu bidang tanah. Iya. Orang itu secara faktanya katakanlah masih berumur 21 tahun. Oke. Tetapi membeli sebuah apartemen, dia masih mahasiswa, membeli sebuah apartemen yang harganya 5 miliar. Misalnya ini contohnya. Oh iya, paham. Kita bertanya, benarkah dari mana uangnya? Yes. Ini salah satu contoh saja untuk mengidentifikasi. Dan itu contohnya sudah sangat sederhana karena kasusnya juga sudah terap ke media juga kan beberapa. Kok bisa ya ini beli? Maaf, ini jangan-jangan uangnya ayahnya, uang orang lain untuk membeli itu. Karena dalam sisi hukum di kita tidak dikenal nomine akte. Tapi kenapa dia bisa membeli? Jangan-jangan setelah ini dia membuat statement kalau ini bukan miliknya. Jadi dengan kewajiban melakukan pelaporan ini satu langkah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi juga. Dari mana sumbernya? Itu contoh yang paling simpel. Sederhana. Yang lain-lain mungkin bisa dilihat. Misalnya kenapa misalnya seorang wanita masih muda tiba-tiba juga membeli satu bidang tanah. Jangan-jangan ini kepentingan orang-orang tertentu ya. Orang-orang tertentu kenapa dia bisa? Itu bagian daripada yang harus menjadi catatan penting lah. Contoh yang simpel ya. Kita angkat dulu penelpon Pak Suprayitno, ada yang masuk. Halo, selamat pagi. Sebutkan nama dan dari daerah mana? Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Iya, kecil sekali suaranya. Mbak bisa lebih dibesarkan gitu? Ya, halo, selamat pagi. Iya benar. Dengan siapa ini? Ya, saya Eslin dari Sibolga. Dari Sibolga, Mbak Elsa ya? Dari Eslin. Pertanyaannya, apakah masyarakat tahu atau mengerti tentang tindak pidana pencucian uang ini dan apakah bisa mereka membedakannya? Oke. Itu saja? Ya, itu saja. Baik, terima kasih dan pertanyaannya sangat menarik sekali. Kalau notaris barangkali fungsinya sih sudah mengerti ya, karena Pak Suprayitno tadi sudah memberikan ciri-cirinya, masih muda, 21 tahun, punya aset banyak, curiga dong. Tapi bagaimana masyarakat diajak terlibat untuk mengerti, oh ini tindak pidana korupsi nih, begitu. Apakah bisa Prof. Halum pakai caranya Pak Suprayitno aja dengan melihat sosial media begitu ya? Masih muda dia sudah pamer-pamer harta banyak-banyak nih seperti sekarang ini, itu bisakah diajak keterlibatan masyarakat bahwasanya kemungkinan itu
terlibat dalam tindak pencucian uang. Apakah bisa seperti itu saja masyarakat diajak untuk bekerja sama? Silakan Prof. Alum. Mas Jaki, jadi begini dia. Apakah masyarakat tahu ini ada undang-undang TPPU? Itu yang ditanyakan oleh si Mbak Elsa di Sibolga. Mbak Elsa, Prof. Alum mau menyampaikan seperti ini. Begitu satu undang-undang diundangkan, dianggap semua orang tahu. Jadi nggak ada istilahnya, oh sorry, I don't know. Oh maaf, aku nggak tahu undang-undang itu, nggak bisa. Itulah fungsi di lembaran negara itu diundangkan. Oke. Begitu diundangkan dianggap semua orang tahu. Lalu terjadi pencucian uang. Gue nggak tahu bahwa ini pencucian uang, nggak peduli lu tahu atau nggak tahu bahwa ini adalah kategori pencucian uang. Full stop, no comment. Oke. Nggak bisa Mas Jaki. Jadi begitu undang-undang itu diketuk palu secara merata sebenarnya itu sudah terikat dengan masyarakat harus tahu begitu ya? Dianggap semua orang tahu, dianggap. Oke. Tentu orang-orang sana nggak tahu. Ibu Alum kan kebetulan pecinta hukum sejak tahun 86, maka tahu toh. Tapi si masnya ini nggak tahu loh. Tapi mereka nggak bisa berdalih mengatakan sorry I don't know. Oh maaf saya nggak tahu bahwa itu pencucian uang. Tiba-tiba tersangka aja. Iya, ketika pembantu membukakan pintu kepada si pencuri, dia adalah double naming, turut serta. Iya. Si pembantu mengatakan keterlibatannya. Nggak tahu sih. Kalau membukakan pintu saja bukan gue pencurinya, nggak bisa. Itulah fungsi dari diumumkan dalam lembaran negara. Dianggap semua orang tahu, nggak bisa nggak tahu, gitulah dia. Oke. Lalu nanti bagaimana clearnya ketika perkara itu di persidangan lah. Ya Pak Suprat, kami ini sama nih. Oke, silakan ada mau ditambahin kali Pak Suprayitno bicara cukup, masalah apakah masyarakat harus sudah tahu tentang dianggap tahu? Ya. Baik, sebenarnya cukup gamblang ya disampaikan oleh Prof. Alum. Tadi benar, karena di Indonesia itu ada namanya fiksi hukum. Iya. Ketika satu undang-undang dimasukkan ke dalam berita negara, kan undang-undang itu wajib dimasukkan dalam berita negara. Iya. Sejak itulah terjadi fiksi hukum. Semua yang disampaikan oleh dianggap Prof. Alum benar, dianggap sudah mengerti dan memahami hukum itu. Artinya dia terikat kepada undang-undang yang telah diterbitkan dalam berita negara. Oke, saya pengen ajak Anda sebelum kita closing keluar dari Anda sebagai notaris barangkali ya sebenarnya apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengetahui undang-undang ini? Sebagai kita orang biasa mungkin Pak Suprayitno bukan sebagai seorang notaris mungkin ya. Sebenarnya masyarakat harus melakukan apa sih untuk mengetahui undang-undang ini? Begini, ini kan zaman era digital ya. Oke. Masyarakat sih sebenarnya secara pribadi bisa melihat, contoh misalnya dia melakukan, maaf ini kita keluar sedikit, katakanlah dia ingin melakukan transaksi terhadap satu objek tanah. Iya. Tanah itu secara hukum tidak ada alat buktinya, tapi dia punya kewenangan untuk melakukan karena mungkin memalsukan, misalnya. Misalnya begitu ya. Misalnya dicontohkan begitu dia ya. Dia mungkin pengen tahu salah nggak saya. Dia bisa lihat di undang-undang pidana KUHP kalau memalsukan surat seperti apa. Misalnya dia bisa buka sekarang udah dia bisa googling ya. Udah pasal berapa, ketentuan berapa, misalnya pasal 263, 264, 266 misalnya seperti itu. Benar. Nah, kalau kita orang di luar notaris ya paling-paling kita sampaikan posisinya ya sekarang ini masyarakat nggak sulit Pak untuk mengetahui hukum itu. Cuman alasan tadi yang saya sampaikan Ibu, kadang-kadang saya tidak tahu, nggak akan berlaku lagi. Oke. Apa closing statement Pak Suprayitno di akhir talk show kita pagi ini? Oke. Karena posisi saya adalah sebagai seorang notaris, juga di Dewan Kehormatan, undang-undang tentang tindak pidana pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pemberantasan terorisme ini. Saya pikir sudah merupakan fiksi hukum ya, yang harus diberlakukan di Republik ini. Dan bagi seorang notaris mungkin tidak ada pilihan lain. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Untuk menerapkan ini memang merupakan kewajiban ya, bukan kewenangan. Kewajiban bukan kewenangan. Bukan, artinya sudah menjadi yang harus dilakukan. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suprayitno. Terakhir closing statement juga dari Prof. Alum Simbolon. Ini sepertinya cukup ditunggu sebenarnya karena Prof biasa memberikan closing statement ini cukup singkat dan padat gitu ya Prof ya. Silakan Prof. Oke Mas Jaki, sebagai closing statement dari Prof. Alum itu ya semua melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing saja. Tidak perlu ada TPPU, tidak perlu ada tindak pidana pendanaan terorisme.
Notaris melaksanakan PMPJ, kalau ada yang mencurigakan silakan lapor, ada linknya PPATK dan seluruhnya sebenarnya secara totali bahwa berjalanlah di atas rel. Gak akan terjadi apa-apapun. Berjalanlah di atas rel. Jangan di luar rel ya, Prof. Jangan di luar rel. Demikian Mas Jaki, thank Terima you. kasih Prof. Alum ya. Jadi pesan yang paling menarik pagi hari ini, apapun profesi Anda, apapun jabatan Anda dan profesi Anda, sepertinya Anda jangan pernah keluar dari jalur rel yang sudah Anda, karena sebenarnya itu bisa menyelamatkan Anda sendiri. Benar ya Prof. Alum ya? Ya, Mas Pak Jaki. Suprayitno, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga untuk penelpon yang sudah bergabung bersama kita tadi. Ada beberapa penelpon dari 2 daerah, tentunya dari Sibolga atau juga dari Kota Pinang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Tapi sebelum saya closing, saya pengen ajak Anda untuk follow Instagramnya pote.house yang buka dari jam 9.30 sampai di jam 22 waktu Indonesia bagian Barat. Ada private roomnya maksimal untuk 45 orang, ada live musiknya di hari Selasa dan juga Rabu, ada menu buffet dan juga birthday package-nya juga. Terus juga ada bestsellernya, ada beef stick. Anda harus coba ya, dengan pepper butter rice. Jadi Anda bisa coba, Anda bisa follow Instagramnya di pote.house. Dan langsung saya pamit ya, Zaki Yusuf di program Special Talk Show bersama Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara, bersama produser acara Tegar Manatar, ada floor director, ada Y, ada teknis dan juga lighting Ari Kimono juga Ozi Tarigan. Kami pamit undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Special Talk Show Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.